Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera Yahoo. Yang saya hormati tutor bahasa Indonesia dan penonton channel YouTube saya yang saya sayangi. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Gugus Tugas COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, mari kita lihat latar belakang COVID-19, yaitu latar belakang COVID-19. Latar belakang virus corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanaan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak bisa dikonsumsi atau tidak biasa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik, memiliki gejala yang sama-sama mirip flu. Virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. B. Pandemi COVID-19. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis dan lain hingga kini masih dianggap sebagai vektor virus corona atau COVID-19. Masih dianggap sebagai terlepas dari benar tidaknya informasi tersebut, COVID-19 membuktikan diri mampu menular antar manusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan pandemi COVID-19 atau corona pada tanggal 11 bulan Maret 2020. Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. WHO menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pasar pandemi virus corona. Sebagai global, Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibanding China. Jumlah total kasus virus corona menurut WHO kini lebih dari 136.000 di sedikitnya 123 negara dan wilayah. Dari jumlah tersebut, nyaris 81.000 kasus ada di wilayah Cina daratan. Italia yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus corona terparah, kini tercatat memiliki lebih dari 15.000 kasus. C. Gejala COVID-19. Ciri-ciri virus corona pada gejala awal mirip flu hingga kerap diremehkan pasien, namun berbeda dengan flu biasa.
Infeksi virus corona atau COVID-19 berjalan cepat, apalagi pada pasien dengan masalah kesehatan sebelumnya. Gejala ringan kasus infeksi virus corona atau COVID-19, 1. Batuk, 2. Letih, 3. Sesak napas dan ngilu di seluruh tubuh, 4. Secara umum merata tidak enak badan. Gejala berat kasus infeksi virus corona atau COVID-19, 1. Kesulitan bernapas, 2. Infeksi pneumonia, 3. Sakit di bagian perut, 4. Nafsu makan turun. Ciri-ciri virus corona atau COVID-19 dan gejalanya kebanyakan muncul 2-10 hari setelah kontak dengan virus. Tapi pada beberapa kasus ciri-ciri awal coronavirus dan gejalanya baru muncul sekitar 24 hari. Untuk membedakan ciri-ciri awal corona atau flu biasa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Dalam 14 hari sempat berpergian ke negara yang dianggap sumber virus corona. 2. Sempat kontak dengan pasien yang mengalami infeksi corona. Kasus infeksi virus corona atau COVID-19 yang masih mewabah bisa dicegah dengan cara yang sederhana. Berikut 4 pencegahan virus corona atau COVID-19. D. Pencegahan COVID-19. Kasus infeksi virus corona atau COVID-19 yang masih mewabah bisa dicegah dengan cara sederhana. Berikut 4 cara pencegahan virus corona atau COVID-19. 1. Cuci tangan. Saat cuci tangan dengan sabun dan air minimal dilakukan selama 20 detik. Jika tak ada air atau sabun, bisa dengan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Cuci tangan harus dilakukan sebelum dan setelah beraktivitas. 2. Jangan menyentuh tempat umum. Ketika berada di fasilitas umum, sebaiknya jangan menyentuh tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangan, atau eskalator. Jika harus menyentuh, sebaiknya gunakan tisu atau lengan baju yang segera cuci tangan setelahnya. 3. Hindari keramaian. Kasus infeksi virus corona atau COVID-19 mudah menyerang saat di tempat ramai. Karena itu, usahakan tidak berada di keramaian, apalagi dalam ruangan berventilasi buruk. Bila terpaksa berada di keramaian, jangan sembarangan menyentuh wajah, hidung, dan mata, apalagi bila belum cuci tangan. 4. Rajin membersihkan rumah. Bersih-bersih rumah menggunakan cairan disinfektan menjadi upaya lain mencegah kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Setelah cara-cara pencegahan ini dilakukan, jangan lupa gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Demikian hasil presentasi saya kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita bersama. Ya,